merupakan salah satu masa perkembangan yang dialami manusia dalam hidupnya, yang dimulai dengan pubertas. Mengacu pada usia perkembangan pada umumnya, masa remaja masih berada di bangku SMP, SMA, dan sebagian sebagai mahasiswa. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam perkembangan remaja, diantaranya yang pertama, masa transisi yang berlangsung dengan cepat. Nah, peralihan secara mendadak mengakibatkan individu tidak cukup mempersiapkan dirinya menghadapi permasalahan yang rumit. Kemudian yang kedua, lamanya masa transisi. Kemudian yang ketiga adalah latihan yang terputus. Nah, remaja seringkali merasa stres karena yang mula-mula diarahkan dan diberikan contoh tiba-tiba dilepaskan untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Selanjutnya yaitu tingkat ketergantungan. Nah, sebab terbiasanya dibantu dan meminta bantuan mengakibatkan sulit menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas secara mandiri. Selanjutnya adalah status yang tidak jelas. Nah, status remaja yang berada di antara status kanak-kanak dan dewasa itu menimbulkan sikap serba salah. Kemudian yang selanjutnya adalah tuntunan yang menimbulkan konflik. Nah, dihadapi tuntunan yang berbeda-beda menimbulkan kebingungan. Selanjutnya itu tingkat realisme. Nah, kesempatan bebas bertindak mulai mereka dapatkan karena itu mereka harus mampu mengenali dan melihat realita mana yang mampu dan mana yang tidak mampu dikerjakan. Kemudian yang terakhir adalah motivasi. Nah, remaja belum tahu tentang apa yang terjadi dan problem apa yang harus dihadapi, maka dari itu membutuhkan dorongan agar berani menghadapi kenyataan. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan fisik. Nah, proses pertumbuhan tercepat adalah di masa bayi. Namun pertumbuhan fisik manusia tidak hanya tentang pertambahan tinggi saja. Tentu ada tahap-tahap yang harus dilalui, terutama anak-anak yang akan menjadi remaja. Pun perkembangan fisik serta ciri-ciri perkembangan fisik yang dialami remaja, yaitu mengalami tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi. Kemudian mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. Selanjutnya mulai merasakan, mengendalikan, dan juga mengarahkan dorongan seksual. Selanjutnya perubahan nilai yang dianggap penting dan tidak penting. Kerap berpikir abstrak, namun dapat kembali berpikir konkret ketika berada di bawah tekanan. Kemudian mengalami perkembangan otak akan keterampilan sosial dan juga pemecahan masalah. Selanjutnya memiliki keinginan untuk mandiri dan merasakan kebebasan. Kemudian mengalami keinginan untuk mencoba hal-hal baru dan cenderung lebih mengambil risiko. Kemudian perubahan emosional atau mood yang berlangsung dengan cepat. Mulai mengalami kegelisahan dalam hidupnya, mulai merasakan kekurangan diri, namun belajar untuk menerimanya, mengembangkan hubungan sosial yang lebih luas dan kuat, dan yang terakhir adalah mulai memahami bagaimana tindakan dan keputusan yang diambil untuk memberikan pengaruh pada masa depan. Kemudian perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentan kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecah masalah, dan mengetahui sesuatu. Nah, adapun fungsi perkembangan kognitif yaitu yang pertama, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus seseorang, maka semakin baik pula memori yang ada dari ingatnya. Hal ini menunjukkan bagaimana informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Kemudian merasakan dan mengenali. Nah, kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali sesuatu di sekitarnya. Misalnya membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi eksklusif. Nah, fungsi eksklusif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah dia rencanakan. Disinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap masalah. Menurut teori Piaget, dikelompokkan ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama tahap sensor motor yang terjadi di usia 18 sampai 24 bulan. Kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional yang terjadi pada umur 2 sampai 7 tahun. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap operasional konkret, yang mana tahap ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu yang di sekitarnya. Kemudian selanjutnya perkembangan
merasa kebingungan. Ahli psikologi perkembangan moral dan tokoh pengembangan teori Piaget membagi perkembangan moral dengan 3 tingkat, yaitu tingkat yang pertama adalah prakonvensional, di mana itu terjadi pada usia 4 sampai 9 tahun. Kemudian yang kedua adalah tingkat konvensional yang mana terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Kemudian yang terakhir adalah tingkat post konvensional, yaitu berlaku pada usia 16 tahun. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan ekspresi dari kondisi fisik dan psikis yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak tersebut memahami lingkungan dan mempengaruhi dalam berperilaku baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial itu sudah menjadi. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak, termasuk aspek sosialnya. Dan yang kedua adalah kematangan. Kematangan yang berupa fisik dan psikis memberikan pengaruh dalam bersosialisasi dan mampu mempertimbangkan proses sosial dengan baik. Yang ketiga adalah teman sebaya. Teman sebaya merupakan orang-orang penting yang membuat anak mengenal hubungan sosial di luar dari lingkungan atau keluarga. Kemudian yang keempat adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang ikut mempengaruhi perkembangan sosial karena di lembaga ini anak dapat mengembangkan kemampuan untuk dapat hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi tentunya akan mempengaruhi norma yang ditanamkan orang tua kepada anaknya, seperti pola hidup sederhana.